mode. Baik, selamat pagi pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di Philip Securities Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kembali di edisi Philip Morning Market Call pada edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016. Bersama saya Milka dan tim riset di sini, kita akan mulai pembahasan dengan indikasi IHSG dan juga Stock to Watch. Untuk indikasi IHSG, kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak bullish moderat atau menguat terbatas dengan kisaran support dan resisten di level 4.743 dan 4.877. Adapun pasar Asia yang dibuka menguat pagi ini yaitu sebesar 0,7%. Ini diperkirakan juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini. Sementara itu harga minyak dunia yang naik sebesar 4,9% pada perdagangan kemarin ke level 38,29 dolar per barrel. Ini juga memberikan sentimen yang cukup positif untuk IHSG, di mana harga minyak ini merupakan harga level tertingginya sejak tanggal 4 Desember yang lalu. Dan selain itu dari sentimen positif juga datang dari ECB atau European Central Bank, yang di mana Presiden Mario Draghi ini diperkirakan akan memberikan stimulus lebih lanjut, yaitu dengan program pembelian aset lebih lanjut dan juga adanya kemungkinan untuk mengkat atau memotong interest rate-nya lebih lanjut lagi. Selanjutnya untuk stock to watch, di sini kami melihat ada 4 saham yang dapat diperkirakan yang dapat diperhatikan pada hari ini. Yang pertama adalah PT PP, di mana PT PP hari ini baru merilis laporan keuangannya untuk kuartal 4 tahun 2015, di mana mereka membukukan laba bersih ini naik sebesar 39% year on year menjadi 740,32 miliar rupiah pada tahun 2015. Dan yang kedua dari Surya Semesta Internusa atau SSIA yang um, yang menargetkan kontribusi dari bisnis hotelnya ini mencapai 14,7% dan untuk total sales ini mencapai 5,7 triliun rupiah pada tahun 2016. Yang ketiga dari Linknet yang menyiapkan dana sebesar 1,5 triliun rupiah, di mana dana ini rencananya akan digunakan untuk melakukan buyback sahamnya maksimal 304,26 juta saham. Dan yang keempat dari saham Bukit Sentul atau BKSL yang menargetkan marketing sales atau penjualan marketingnya dari Landed House ini berkisar sekitar 750 miliar rupiah sepanjang tahun 2016. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Pertanyaan dapat diketik di question box yang tersedia atau juga dapat dikirimkan ke email kami research@philip.co.id. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang ketinggalan untuk menyaksikan PMMC hari ini, dapat Bapak Ibu saksikan di YouTube channel kami Research Philip Securities Indonesia.
Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Hanan Hidayat yang menanyakan rekomendasi untuk Wika. Baik Pak, untuk Wika sendiri kita lihat di chart bahwa saat ini tren masih terjadi bearish karena di sini juga kita melihat adanya lower low, jadi adanya lower low yang titik low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa untuk saat ini kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Wika. Jadi sebaiknya dihindari dulu untuk saham Wika karena tren yang masih terjadi bearish. Namun jika Bapak tertarik untuk masuk ke saham Wika, ini sebaiknya kami sarankan untuk menunggu sampai sampai betul-betul terjadi konfirmasi untuk bullish trend-nya. Jadi kalau memang sudah break di sekitar level resistennya di level 2625 dan sudah break berhasil ditutup di atas level tersebut, kami baru bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham Wika kembali. Demikian, Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari Bapak Jongdani yang menanyakan untuk saham Adaro bisa masuk di harga berapa, dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Indra Teruna Kelana yang menanyakan untuk analisa saham Adaro untuk trading jangka pendek atau menengah. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk Adaro sendiri kita melihat di sini untuk kalau dari sisi tren kita sudah tidak perlu pertanyakan lagi bahwa untuk trennya ini saat ini memang sudah terjadi bullish, jadi sudah konfirmasi baik jangka menengah dan jangka panjang ini tren saat ini terjadi bullish. Tapi kalau kita lihat di sini ada gap, jadi masih ada gap yang belum tertutup dan kalau baru ingin masuk untuk saat ini kami bisa rekomendasikan untuk masuk di sekitar level 780 sampai dengan 790. Namun sebaiknya jangan terlalu agresif mengingat harganya sudah cukup tinggi saat ini. Jadi kami bisa sarankan untuk jika Bapak Ibu ingin masuk bisa masuk di 780 sampai 790, uh, namun tetap diberikan stop loss ini untuk menjaga risiko terjadinya kerugian lebih besar. Jadi kami bisa sarankan untuk pasang stop loss di sekitar level 745 untuk jangka pendek.
Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Anwar Mulyadi mengenai saham GIA trading plan-nya bagaimana. Untuk tren dari saham GIA saat ini masih cukup bullish karena saat ini saham GIA berhasil membentuk support yang baru yakni di level 428. Saran kami untuk masuk di saham GIA ini bisa dicoba di level saat ini yakni di 428 dengan take profit pertama di level 440 dan yang level kedua di 460. Namun kami menyarankan untuk tetap di level yang cukup berhati-hati untuk masuk ke saham GA ini sendiri, jangan dengan tidak terlalu agresif karena masih ada peluang di saham lain yang bisa dibeli. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Stevi Adrianto mengenai kenapa saham-saham konstruksi misalnya ADI dan Waskita terjadi koreksi, apakah ada berita negatif bagaimana untuk short term? Baik, untuk saham ADI dan Waskita ini sendiri seperti yang kita ketahui bahwa saham ADI dan Waskita ini sudah naik cukup signifikan sejak awal tahun yang lalu. Dan oleh karena itu untuk saat ini nampaknya masih memasuki fase sideways dan itu merupakan hal yang wajar dan merupakan fase konsolidasi yang cukup wajar mengingat penguatannya sudah cukup baik dari awal tahun 2016 yang lalu. Sedangkan untuk saat ini nampaknya investor perhatiannya teralih oleh saham-saham yang berbasis energi karena mengingat harga minyak saat ini juga sudah mulai rebound. Oleh karena itu saham-saham konstruksi nampaknya mulai di maksud kami mulai tidak dilirik oleh para investor dan cenderung investor ini beralih ke saham-saham yang berbasis energi. Namun bukan berarti saham ADI dan Waskita ini ada berita negatif, namun hanya sekedar pengalihan portofolio saja dari saham-saham berbasis konstruksi ke saham-saham energi. Nanti kalau misalnya muncul laporan keuangan pada kuartal pertama tahun 2016 dan hasilnya cukup baik untuk ADI dan Waskita ini mungkin cukup akan memberikan katalis yang positif bagi kedua saham konstruksi ini. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mengenai saham SMGR dan Akra, ini ada pertanyaan dari Ibu Lili Nurhayati. Untuk pergerakan saham SMGR saat ini masih cenderung sideways, di mana supportnya berada di level kira-kira 10.200 dan resisten di 11.400. Kami menyarankan untuk masuk ke saham maksud kami untuk resisten SMGR berada di level 11.400. Saran kami untuk masuk ke saham SMGR bisa dicoba di level 10.200 sampai dengan 10.400 dengan take profit di level 10.800 sampai dengan 11.000. Untuk pertanyaan dari masih Ibu Lili Nurhayati mengenai saham Akra ini untuk jangka menengahnya masih tergolong cukup bullish, namun untuk jangka pendek sudah memasuki fase sideways di mana saat ini rentang harganya berada di level 7.200 sampai dengan 8.400. Saran kami untuk masuk ke saham Akra bisa dicoba di level 7.700 sampai dengan 7.200 dengan take profit di level 8.000 sampai 8.400.
Baik, untuk pertanyaan dari selanjutnya dari Bapak Stevi Adrianto mengenai saham ERA untuk jangka pendeknya bagaimana. Untuk saham ERA ini sendiri kami menyarankan untuk trading harian saja. Dan saat ini memang pergerakan sejak awal Maret dan sampai saat ini memang cenderung bullish. Namun kenaikannya ini cukup tajam selama dari awal Maret pada tahun 2016. Saran kami untuk masuk era bisa mencoba untuk buy on weakness di 750 sampai dengan 720 untuk masuk ke saham era dan bisa take profit di level 800 sampai dengan level 1000. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi Ruslan mengenai saham LPPF. Untuk saham LPPF ini sendiri pergerakannya masih cenderung sideways untuk saat ini dengan kami menyarankan untuk masuk ke saham LPPF bisa dicoba di level 16.200 sama dengan 16.500 untuk masuk ke level untuk masuk ke saham LPPF dengan take profit di level 18.000 sama dengan 17.400. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Iren Novianti mengenai pergerakan saham PTPP support dan resistennya berapa. Untuk PTPP ini sendiri untuk support berada di level 3.700 sampai dengan 3.600 dan resisten berada di level Rp4.000. Untuk pergerakan sampai TPP ini masih cenderung sideways. Untuk saat ini kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 3.700. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan masih sama dari Ibu Yaren mengenai saham BKSL support resistennya berapa. Untuk BKSL ini sendiri sekarang support berada di level 66. Ini merupakan level support yang baru dari saham BKSL dan resisten berada di level 84 rupiah. Kami menyarankan untuk tidak terlalu banyak untuk saham BKSL ini sendiri karena saat ini masuk ke saham BKSL nampaknya masih cukup spekulatif untuk saat ini. Dan apabila kita lihat dari trennya ini masih cenderung bearish untuk dari pergerakan dari saham BKSL.
mengenai mengenai Unilever dulu. Yang pertama dari Bapak Robertus, bagaimana perkiraan Unilever hari ini setelah kemarin turun lagi cukup banyak dan apakah sudah bisa masuk, berapa target jual jangka pendek dan juga jangka menengah. Selain itu juga dari Bapak Joni Sianturi untuk Unilever juga, dan dari Unilever. Oke, ini dari Bapak Rudi Ruslan untuk Unilever. Baik, untuk Unilever kemarin turun dalam, ya benar. Namun kelihatannya harga kemarin sempat rebound lagi ya. Jadi kemarin ini sudah turun menembus di level MA20-nya, namun kembali rebound. Dan kita lihat kelihatannya MA20 ini di level kurang lebih 43.000. Ya, kurang lebih di level ini 43.150. Kelihatannya bisa menjadi level support yang bisa dibilang kuat untuk jangka pendek. Dan kalau ingin berspekulasi mungkin bisa dicoba di buy di level ini ya. Dan untuk target price yang paling pendek ya, untuk jangka pendek ini kalau kondisi pasar tidak memungkinkan, mungkin bisa dicoba di take profit di level 44.000 ya. Memang jaraknya cukup pendek ya, namun bisa dijaga untuk cut loss-nya ya. Untuk level cut loss-nya ini bisa dicoba di bawah level MA20-nya, atau kita ambil saja di lower end di candle terakhir ya, di level 42.600 ya. Bisa kita ambil di level ini saja untuk level cut loss-nya. Jadi sekali lagi untuk spekulasi buy bisa dicoba di level 43.125 atau 43.150, dan untuk take profitnya bisa di jangka pendek bisa dicoba di 44.000, atau nanti kalau tembus bisa dicoba di level 45.000. Oke, namun kalau nantinya harga mengarah ke bawah, sebaiknya di cut loss di level 42.600 begitu. Dan perlu diingat di sini MACD menunjukkan adanya tekanan ya, jadi masih ada pola melemah dalam jangka pendeknya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry dan juga dari Bapak Ipong mengenai Kalbe. Bagaimana trading plan untuk Kalbe dalam jangka pendek? Berapa level support dan resistannya? Oke, untuk jangka pendek, setelah kemarin bergerak cukup ranging ya, ini ada level support resistannya yang telah jelas, dan kemarin ini sudah di break untuk level support dan resistannya. Ini kemarin sudah di break, dan harga juga sudah ditutup di atas level MA50, yaitu garis yang berwarna biru ini ya. Kemarin ini tidak bisa berhasil ditembus ya, dan beberapa periode lalu MA50 ini tidak berhasil ditembus, namun kemarin ya MA50 ini berhasil ditembus dan ditutup di atas MA50, dan juga harga saat ini sudah berada di atas level resisten yang lama. Jadi kemudian level resisten yang lama ini dijadikan sebagai level support untuk saat ini. Oke, jadi level support saat ini ada di level 1325.
Dan untuk resistennya sendiri kemungkinan besar dia akan mencoba untuk menembus MA 100-nya, yaitu di level 1370. Oke, baru kemudian akan mencoba level 1400. Ya, ini kelihatan juga sudah naik. Dan di sini juga MACD ya. Ini menunjukkan tren bullish dalam jangka pendeknya. Jadi jika Bapak atau Ibu ingin masuk, mungkin bisa dicoba di level pada level supportnya atau mendekati level supportnya begitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Christian Leo. Untuk Aisyah bisa tolong direview. Untuk Aisyah, oke, untuk Aisyah di sini kalau kita lihat harga masih berada di level di atas 1200 ya. Dan kalau kita lihat juga di level 1200 ini bisa menjadi level support salah satu level support yang cukup kuat untuk jangka pendek. Dan untuk support keduanya ada di 1140 ya. Jadi kalau nantinya harga turun namun tidak berhasil menembus level 1140, saya rasa di hold saja dulu ya, atau mungkin nantinya bisa di average down lagi. Oke, dan untuk level resistannya, kelihatannya harga ini akan menguji level exponential moving average 100-nya ya, saat ini berada di 1280 ya, jadi kemungkinan besar dalam beberapa periode ini harga masih akan ranging di level harga ini, yaitu untuk supportnya di 1200 dan untuk resistennya di 1280 ya. Kembali lagi nanti kalau memang harga ini turun ya, turun di level 1000 di bawah 1200 mungkin bisa di average down. Namun nantinya kalau harga turun lebih dalam lagi atau di bawah 1140 mungkin akan kita pertimbangkan, akan kita lihat untuk cut loss begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sugiati Baktiar.
mau tanya tentang saham LSIP dan Pegas. Saya jawab yang untuk LSIP dulu. Di sini kalau kita lihat LSIP, trennya ini penguatan ini cukup kuat ya. Di sini juga didukung oleh MACD ya. Dan kalau kita lihat level resistannya, level 1600 ini kemungkinan besar bisa tertahan ya atau bisa menjadi level resisten. Namun kalau nantinya di break, ada potensi untuk breakout ya dengan level resisten yang baru itu di sekitar level 1670. Namun walaupun demikian ya, walaupun memang ada potensi untuk breakout, kami tidak menyarankan untuk masuk karena memang harga ini sudah jauh berada di atas, ya penguatannya sudah tinggi. Dan kalau Bapak Ibu yang belum punya, mungkin nanti bisa diambil atau bisa dikoleksi di level harga yang lebih rendah, yaitu di level 1500, atau bahkan bisa diambil di level mendekati MA20-nya, atau di level 1450 atau 1470 begitu. Baik, melanjutkan pertanyaan untuk Bapak atau Ibu Sugiati Bahtiar mengenai saham Pegas secara teknikal. Untuk saat ini Pegas untuk jangka pendeknya ini masih dalam fase bullish. Namun untuk jangka panjangnya ini masih bearish. Jika kita melihat indikator stokastiknya ini sudah berada di area overbought, maka saran kami jika Bapak Ibu sudah memegang saham Pegas di level bawah ini bisa dijual terlebih dahulu. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Asfir yang menanyakan untuk saham Elsa dan Adaro. Adaro tadi udah belum? Untuk saham Elsa, ini jika kita amati untuk secara teknikal, ini masih dalam fase bullish dan belum ada tanda-tanda untuk koreksi. Namun jika Bapak Ibu sudah memegang saham Elsa di level bawah, ya, di sekitar di bawah 300, maka bisa direalisasikan keuntungannya. Secara fundamental sendiri kami memiliki target harga untuk Elsa itu sebesar 310. Jadi jika kita melihat target harga secara fundamental, maka Elsa ini sudah sangat layak untuk dijual karena sudah pada perdagangan sekarang ini Elsa berada di level 323 hingga 322. Jadi saran kami jika Bapak Ibu memegang saham Elsa di level bawah di bawah 300, maka saran kami ini bisa dijual terlebih dahulu.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mas Agus yang menanyakan untuk saham Sril dan taksi. Untuk pertanyaan Bapak Mas Agus mengenai saham Sril, ini secara technical, ini masih dalam fase bearish untuk saham Sril, karena saham Sril ini belum bisa menembus level resistennya, yaitu di sekitar level swing high-nya, yaitu di sekitar level 284 hingga 285. Jika Sril sudah berhasil bertahan di atas level 284 atau 285, maka ini sudah cukup konfirmasi bullish untuk saham Sril. Jadi untuk saat ini kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Sril. Demikian. Kemudian masih pertanyaan dari Bapak Mas Agus yang menanyakan untuk saham taksi. Untuk saham taksi, ini jika kita melihat secara tren, maka trennya ini masih cukup sideways. Belum ada indikasi untuk penguatan. Justru ada indikasi koreksi karena stokastik sudah berada di area overbought. Saran kami ini jika Bapak memiliki saham taksi, ini saran kami bisa dijual terlebih dahulu. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iqbal yang menanyakan untuk saham Indi kalau masuk di harga berapa. Untuk saham Indi sendiri ini secara jangka pendek ini masih bullish. Sedangkan jika ingin masuk, saran kami jangan masuk sekarang karena sudah naik cukup tinggi. Ini stokastik sudah berada di area overbought, jadi kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Jadi saran kami jika ingin masuk sebaiknya di level harga sekitar di bawah harga 190 hingga 170. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diana yang menanyakan untuk saham United Tractor untuk jangka pendek dan menengah. Baik, untuk jangka pendek sendiri, United Tractor ini ada potensi penguatan karena jika kita melihat indikator MACD ini terjadi golden cross. Jadi saran kami jika Ibu atau Bapak ini memegang saham United Tractor ini bisa ditahan terlebih dahulu untuk saham United Tractor. Sedangkan untuk target harga secara fundamental kami memiliki target harga Rp15.400 per lembar saham. Jadi sekarang ini harganya masih di sekitar 15.200, maka saran kami jika Ibu ingin menjual maka bisa dijual di level atas di atas 15.400 atau 15.500 demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil yang menanyakan saham Inco. Untuk Inco sendiri untuk jangka pendeknya ini masih bullish. Namun jika kita melihat indikator ini ada potensi untuk penurunan atau koreksi karena stokastik sudah cukup tinggi berada di area level overbought.
Maka saran kami jika Bapak Ibu memiliki saham Inco di level di bawah 1.800 atau mungkin di bawah 1.700 ini bisa dijual terlebih dahulu. Demikian. Baik, berhubung pasar sudah dimulai sekitar 10 menit yang lalu, maka mohon maaf kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Untuk demikian kami tutup dulu untuk sesi Philip Morning Market Call untuk hari ini, dan selamat